Keselamatan adalah kasih karunia bukan berdasarkan usaha manusia sendiri. Banyak orang mengatakan dan bertanya bagaimana, oleh siapa dan dengan apakah keselamatan yang benar dan pasti dapat kita peroleh? Menurut pandangan Kristen dalam kitab suci Alkitab, keselamatan adalah anugerah dari Bapa Tuhan kita melalui kematian putranya yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sudah jelas keselamatan yang kita sebagai orang percaya peroleh hari ini, adalah pemberian atau anugerah dari Allah Bapa, bukan usaha kita sendiri. Maka dari itu janganlah menganggap kita adalah benar dan bermegah di hadapan Allah Bapa. Dalam Roma pasal 3 ayat 27 dan 28. Ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sudah jelas iman kita kepada kematian Kristus Yesus yang menyelamatkan. Ayat 28, manusia diselamatkan bukan hanya menjalankan hukum, tetapi karena iman. Karena karya keselamatan anugerah itu terjadi dalam kematian Yesus Kristus saja. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas dikatakan hanya melalui Yesus anugerah itu terjadi dan hanya orang yang beriman kepadanya lah yang mendapatkan anugerah keselamatan itu. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menggenapi karya keselamatan itu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tetapi tidak semua manusia yang akan diselamatkan. Hanya orang-orang yang percaya melihat terang, yaitu Yesus Kristus, dan percaya mengikuti teladan Yesus yang diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 dan 20 dijelaskan. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Yohanes pasal 3 ayat 21, hanya orang benar, hidup kudus dan beriman kepada Yesus yang diselamatkan. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tetapi sebagai orang Kristen dan orang percaya, kita jangan sampai terlena mengetahui kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, terus hidup kita seenaknya saja, berbuat sesuka kita saja tanpa berbuat dan mengerjakan karya keselamatan anugerah itu. Tetap saja kita harus hidup benar, hidup kudus, berbuat baik pada sesama manusia, sebab itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jika tidak demikian, bisa saja meskipun kita orang Kristen tidak dikenal oleh Allah Bapa dan keselamatan itu hilang. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Ayat 8, waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak.